Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan majelis yang teduh ini, ribuan pasang mata menatap penuh harap. Namun, sebuah pertanyaan besar menggema di tengah ruang. Mengapa kita, umat baginda, kerap terjebak dalam perselisihan? Kita menghadap kiblat yang sama, bersujud pada Allah yang esa. Namun seringkali, perbedaan kecil menjadi tembok pemisah yang tebal. Kita lupa bahwa pelangi menjadi indah justru karena warnanya yang tak seragam. Ingatlah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci." Beliau menangis dalam sujudnya, memohon persatuan kita. Lantas, pantaskah kita memutus tali persaudaraan hanya demi memenangkan ego semata? Perselisihan adalah ujian bagi kedewasaan iman. Di sini, kita diingatkan kembali, kekuatan umat Muhammad bukan terletak pada seragamnya, melainkan pada luasnya samudera maaf dan kasih sayang yang sangat erat di antara dada kita. Sudahi perbedaan di antara umat Nabi Muhammad, ganti dengan saling menghormati dan menyayangi yang dapat menyejukkan hati. Karena di akhirat nanti, Nabi kita akan bangga melihat umatnya yang saling merangkul, bukan yang saling memukul. Mari kita dengarkan dari Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, Allah memberikan hidayah sehingga pada akhirnya Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tadabburi bersama, karena malam ini kita diharapkan sangat penting sekali untuk dipahami, karena kita biar tidak kebingungan. Karena keadaan di YouTube itu saling ustadz sama ustadz saling mencaci maki, kiai sama kiai. Ini sebenarnya mari kita merujuk kepada Al-Quran. Allah berpesan kepada kita semua, seperti yang kita baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, ini Al-Hujurat ayat 10. Mari kita buka. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau dilihat akhir-akhir ini perselisihan yang sangat banyak, Pak. Padahal Allah di sini berpesan fa aslihu baina akhawaykum. Ya. Jadi
damaikanlah antara saudaramu yang berselisih. Kenapa kalau dilihat kenyataannya di YouTube itu membingungkan kita. Ustadz sama Ustadz NU sama Muhammadiyah ya. Maka dari itu kita tidak usah ikut-ikut ya. Kenapa? Allah berpesan di ayat lain, sering kita bacakan, tetapi supaya lebih mantap lagi, Allah berpesan kepada kita semua, surat As-Zukhruf ayat 62. Apa kata Allah? Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Ini pesan Allah, jangan mau, maksudnya dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan bagi kalian aduwwum mubin, itu musuh yang nyata. Ini sangat penting sekali, Pak. Karena di akhir-akhir ini perselisihan, ya. Di antaranya masalah nasab, masalah selain pendapat, masalah kunut, masalah apa, kayaknya tidak damai, Pak. Jadi kita kan bingung. Maka dari itu, mari kita merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada ulama salafus soleh. Ya, ini di sini ada kata bijak, Pak. Ada kata bijak dari ulama salafus soleh, yaitu kata bijaknya, kita harus punya pendirian, Pak. Ya, kita harus punya pendirian. Kata bijaknya begini. Ini luar biasa. Orang NU yang baik, orang NU yang maki-maki orang Muhammadiyah. Ini penting. Orang Muhammadiyah yang baik, orang Muhammadiyah yang maki-maki orang NU. Ini kata ulama salafus soleh. Tetapi itu bukan muslim yang baik. Ini, Pak. Yang berselisih, yang saling maki-maki itu kata di sini bukan muslim yang baik, ya. Yang dibilang baik tadi kata siapa? Ya kata kelompoknya. Sepintas yang memaki-memaki Muhammadiyah, orang NU itu baik, tetapi selanjutnya akan tetapi bukan muslim yang baik. Nah, ini perlu dipahami. Kalau muslim yang baik tidak akan melakukan itu. Ya. Jadi ini sangat penting. Kalau muslim yang baik tidak akan melakukan itu, saling maki-maki itu, ya. Tidak akan maki-maki. Itu muslim yang lain. Kenapa? Karena ikhwatun, bersaudara, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini pesan Allah, Pak. Ya. Jadi kita ini bersaudara, Pak. Ya. Kita ini bersaudara, karena itu saling menghargai, saling menghormati. Ini menurut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita hati-hati. Ini penting sekali. Keadaan akhir-akhir ini memprihatinkan. Ini pentingnya kita harus berakhlak. Ini yang sangat penting. Karena Nabi bersabda, kalau Nabi Muhammad SAW, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini kata Nabi. Innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini sabda Nabi, ya. Ini kami diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik. Maka kenapa agama Islam mudah diterima di seluruh dunia? Kenapa? Jawabannya karena akhlak Nabi, Pak. Ya. Akhlak Nabi tidak saling menyalahkan, ya. Akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, memberi contoh dulu sebelum menyampaikan. Dan juga Nabi Muhammad cara mengajaknya dengan lemah lembut, ya.
cara dakwahnya Nabi dengan lemah lembut kepada orang-orang yang melanggar perintahnya. Apalagi Nabi Muhammad juga lentur dengan lemah lembut kepada pengikut-pengikutnya, tidak lepas dari akhlak, ya. Akhlak. Allah berfirman di sini juga berpesan kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 150. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini Pak. Ini Allah berfirman, maka berkat rahmat dari Allah lintalahum, engkau lemah lembut pada mereka, ya. Ini kata Allah, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras hati, ya, lam faddu min hauli, nescaya akan minggir, jadi akan menjauh Pak dari sekelilingmu. Apa maksudnya? Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun mereka. Ini didikan dari Allah ya. Ini sangat penting. Maka dari itu Nabi bersabda, adzabani rabbi khairu ta'dzibi. Maka Allah itu yang gurunya langsung Nabi itu gurunya langsung Allah Pak. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, maka mintakan ampun mereka. Terusnya ayat wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarahlah dalam segala urusan setelah mentekadkan bulat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini Pak. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Ini luar biasa Pak ya. Maka dari itu mari kita tidak usah ikut-ikut, kita merujuk kepada Al-Quran. Sebab keadaan akhir ini sangat membingungkan Pak. Iya, Ustadz NU berdebat dengan Ustadz Muhammadiyah. Ustadz Muhammadiyah saling menyalahkan masalah sedikit. Kalau yang lokomotifnya mudah Pak, tapi yang gerbong-gerbong ke bawahnya ini yang bikin bingung ya. Seperti Ustadz NU sama As-Salafi, bahwa membaca Yasin malam Jumat tidak boleh, tahlilan tidak boleh. Jadi kan membingungkan untuk kita semua. Bagi yang tidak punya dasar Pak ya, baca sholawat nariyah tidak boleh. Jadi umat bingung Pak. Jadi yang benar siapa, yang salah siapa? Karena alasannya atau dalilnya yang tidak membolehkan ini karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu Siti Khadijah wafat tidak ditahlilkan. Bukan begitu Pak ya, ini perlu difahami. Bukan begitu caranya memahami syariat atau peraturan dari Allah. Karena syariat dari Allah itu menjadi ibadah. Itu menurut ulama ya Pak ya. Ini ada dua bagian. Nanti kami akan menjelaskan secara terperinci biar kita tidak bingung lagi, karena perdebatan yang memanas di YouTube itu yang tidak selesai-selesai sampai sekarang ini. Supaya umat Islam tidak bingung, mari kita bersama tentang memahami ibadah atau syariat itu ada dua bagian Pak. Ya, mari kita juga tadabburi bersama. Mari kita buka surat Al-Jathiyah ayat 18. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr
fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ini kata Allah. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad itu mengikuti syariat-syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat agama itu, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti jadi orang-orang yang tidak mengetahui. Maka dari itu perlu kami jelaskan, ini pendapat ijma'ul ulama di sini sangat penting sekali. Mari kita pahami secara ilmiah ya. Ibadah itu Pak ada dua bagian ya. Ibadah mahdhah ghairu muqayyad. Ya. Ini sangat penting. Ibadah mahdhah ghairu muqayyad. Yang muqayyad ini artinya yang tidak terikat Pak, yang tidak dibatasi ya. Ibadah umum atau mutlak yang tidak terikat oleh waktu, tempat atau cara tertentu dalam melaksanakannya ya. Tujuannya lebih luas. Contoh, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perbuatan amal soleh, amal baik yang tidak diatur oleh rukun dan syarat ya. Segala bentuk amal soleh apapun ya, jadi tidak terikat. Apa saja, berzikir kepada Allah, berselawat, ini termasuk ghairu muqayyad. Makanya para ulama salafus soleh banyak yang mengarang selawat nariyah, selawat banyak macamnya nama-nama selawat. Karena apa? Karena termasuk ghairu muqayyad ya, tidak terikat. Seperti doa mutlak, membaca Al-Quran, ini tidak dibatasi harus habis maghrib, harus habis isya, harus Ramadan, kan enggak. Ini namanya ibadah ghairu muqayyad ya. Jangan terpengaruh kita ya, karena sudah dicontohkan Nabi, dan memang yang itu ghairu muqayyad Pak, tidak dibatasi. Ini perlu kita pahami bersama. Seperti sedekah sunnah ya, berinfak, menuntut ilmu, silaturahmi ya, ini tidak dibatasi, namanya ghairu muqayyad. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Yang penting inti ibadah ghairu muqayyad ialah niat yang ikhlas Pak. Karena Allah dalam setiap semua amal kebaikan yang dilakukan sehari-hari menjadi bernilai ibadah. Jangan mudah bilang, kan ini tidak dicontohkan oleh Nabi, kan ini Nabi tidak melakukan. Jangan begitu Pak ya, biar tidak sempit cara memahami ibadah dalam agama ini ya. Sebabnya termasuk ghairu muqayyad ya. Sebabnya banyak contoh-contoh yang dari Nabi contohkan Pak ya. Malahan dengan Nabi contohkan kita tidak melakukan. Banyak seperti zakat. Seperti zakat di Mekah itu zakat gandum, kurma, di sini zakatnya beras. Banyak, makanya diadakan usul fikih Pak. Kata usul fikih, al hukmu yadurru ma'al illah. Nabi menganjurkan seperti makan 3 jari. Tapi kalau di Indonesia makan 3 jari, makan bubur atau bagaimana, kapan selesainya? Makanya nggak boleh berdasarkan harus dicontohkan semuanya, dicontohkan dengan Nabi ya. Yang kedua, ini menurut ulama salafus soleh, ibadah mahdhah. Nah, ini yang tidak boleh dilanggar. Ibadah mahdhah yang muqayyad ialah ibadah yang tata caranya, waktunya, dan rinciannya sudah ditetapkan Pak, secara rinci oleh syariat, oleh agama, oleh Al-Quran ya.
dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dirubah oleh akal manusia, seperti sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini tidak bisa. Cara wudunya, tayamum, puasa, haji, umroh, zakat, wajib. Ini mandi hadas, ini sudah ditentukan. Kalau merubah itu, kita tidak boleh. Yang lain-lain cara melaksanakannya harus persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena jawabannya adalah, kenapa? Ketaatan mutlak kepada Allah, bukan karena logika kita, Pak ya, bukan karena logika kita. Banyak kenapa ramai di situ-situ ya, karena belum mengerti apa pendapat ulama salafus soleh ini, Pak. Maka dari itu kita penting mengikuti ulama salafus soleh. Jangan ikut asal bersurban panjang langsung begitu. Jangan, Pak ya. Kita ini harus punya sandaran, Pak ya. Jadi contoh selain dari yang kita sebut di atas, contoh ibadah mahdoh yang muqayyad seperti sholat jumlah rakaatnya, waktu sholatnya, ya, waktu sholatnya duhur sudah ditentukan, tidak bisa kita tambah, Pak, atau dikurangi, ya. Seperti puasa ditetapkan di bulan Ramadan dari fajar sampai matahari terbenam dengan niat yang telah disyariatkan, tidak boleh. Ya, puasa sunnah dilarang di hari tasyrik 11, 12, 13. Ini sudah ditentukan, Pak. Tidak boleh dirubah, sebabnya ini termasuk muqayyad. Ini sangat penting kita ketahui. Contohnya haji dan umroh, ya, serangkaian ritual di tanah suci Mekah, tawaf, sa'i, wukuf di Arfah dengan waktu tempatnya yang sudah ditentukan. Tidak bisa ibadah haji dilakukan di luar ketentuan-ketentuan seperti zakat. Semua yang telah ditentukan ini termasuk muqayyad. Jadi cara memahami Islam jangan sempit, ya, jangan ikut-ikutan. Begini salah, begitu salah, malah dibilang kafir, dibilang ini, jadi membingungkan, Pak. Maka dari itu, mari kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnatun Nabi dan juga kepada ulama salafus soleh, supaya kita, betul kata apa yang disampaikan guru, tidak sesat, ya. Ini sangat penting kita sampaikan karena kemarin sudah dibaca tapi terhapus. Maka dari itu mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua, untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari nanti guru kita menjelaskan secara detail untuk kita semua, dan dari kami kalau ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah yang berkah Amin. akan urusan kita menjauhkan kita daripada kesulitan dan kebenaran. Amin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat